Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agung Mariza Pangestu, Muhammad Dimas Arya Baskara, Muhammad Imam Arif, Simon Fatina Sedaili, dan Wildan Fahmi. Oke, kami dari kelompok 4 bakal menjelaskan soal PT Piridam Pharma Tbk. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, profil perusahaan. Piridam didirikan pada tahun 76 yang berawal dari sebuah pabrik kecil, dan pada tahun 85 mendirikan divisi farmasi yang berkembang pesat. PT ini dianugerahi gelar mitra dengan kinerja baik pada tahun 94 oleh Kementerian Pertanian dan Peningkatan yang dipercepat memungkinkan Piridam membangun sebuah pabrik produksi di atas lahan seluas 35.000 meter persegi di Cianjur, Jawa Barat dengan desain dan mesin manajemen lingkungan yang mulai beroperasi pada bulan April 2001. Next, analisa laporan keuangan merupakan suatu metode teknik yang digunakan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan yang ada, bahkan menghitung untung dan rugi sebuah perusahaan. Dalam melakukan analisa keuangan, seorang analisis menguraikan setiap komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan. Ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, sehingga dapat dijadikan satu rujukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Next, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Menggunakan total aset lancar dengan hutang lancar, karena rasio mengindikasikan kemampuan aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam membiayai liabilitas jangka pendeknya. Rumus penghitungan rasio adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar. Next, cash ratio atau dalam bahasa Indonesia rasio kas adalah rasio yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancar yang ada di dalamnya. Quick ratio atau rasio cepat dimanfaatkan untuk mengatur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas setara kas yang ada. Kas rasio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Next, quick ratio atau biasa disebut rasio cepat berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, ini menguji banyak perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Next, bisa kita lihat di situ metode likuiditas laporan keuangan Piridam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Langsung saja, yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dihimpun dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau library research melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data sekunder berupa laporan keuangan PT Piridam Pharma Tbk tahun 2013 sampai 2017 yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita bahas adalah alat analisis. Dari data yang digunakan dalam laporan keuangan berupa neraca pada PT Piridam Pharma Tbk tahun 2013 sampai 2017. Kemudian data laporan keuangan tersebut dianalisis menggunakan analisis rasio likuiditas untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: yang pertama, rumus current ratio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, rumus cash ratio sama dengan kas tambah bank dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rumus quick ratio. Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Oke. Bisa kita lihat di situ apanya kan? Maka pembahasannya adalah berdasarkan analisis yang
telah dilakukan terhadap laporan keuangan PT Peridam Pharma Tbk tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, cash ratio, and quick ratio, maka akan dibahas mengenai perubahan likuiditas ditinjau dari current ratio, cash ratio, dan quick ratio sebagai berikut. Baik, saya akan langsung menjelaskan pada tahun 2016 sampai 2017. Yang pertama, likuiditas PT Peridam Pharma Tbk yang ditinjau dari current ratio pada tahun 2016 sebesar 219,0841 atau 219,08% mengalami peningkatan 133,19% pada tahun 2017 menjadi sebesar 112,8427 atau 112,84%. Menurut perkembangannya, current rasio perusahaan tersebut pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan pada tahun 2016. Current rasio PT Peridam Pharma Tbk pada tahun 2016 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin aktiva lancar sebesar 219,0841, sedangkan pada tahun 2017 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar 112,8427. Terjadi peningkatan current ratio pada tahun 2016 sampai 2017 dikarenakan PT Peridam Pharma Tbk turut menjaga rasio aktiva lancar untuk menjamin pembayaran hutang jangka pendek dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh pinjaman bank jangka pendek serta beban akurat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang kedua, likuiditas PT Peridam Pharma ditinjau dari cash ratio pada tahun 2016 sebesar 0,2153 atau 21,53%, mengalami penurunan 3,05% pada tahun 2017. Perkembangan cash ratio perusahaan tersebut pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016. Cash ratio pada PT Peridam Pharma Tbk tahun 2016 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia sebesar 0,2153 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas tersedia yang disimpan oleh bank di bank sebesar 18,4785 rupiah. Terjadinya penurunan cash ratio pada 2016 sampai 2017 dikarenakan kas yang tersedia dan disimpan dalam bank juga lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, likuiditas PT Peridam Pharma Tbk yang ditinjau dari quick ratio pada tahun 2016 adalah sebesar 112,8427 atau 112,84%, mengalami peningkatan 73,60% pada tahun 2017 menjadi sebesar 186,4379 atau 186,44%. Menurut perkembangannya, quick ratio perusahaan tersebut pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016, yang menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 akan dijamin aktiva lancar yang dikurangkan persediaan perusahaan, yaitu sebesar 112,8427. Sedangkan pada tahun 2017 setiap hutang lancar Rp1 maka akan dijamin sebesar 186,4379. Terjadinya peningkatan quick ratio pada tahun 2016 sampai 2017 dikarenakan PT tersebut turut menjaga rasio aktiva lancar yang telah dikurangkan dengan persediaan perusahaan untuk menjamin pembayaran hutang jangka pendeknya dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rimas Arya Baskara selaku moderator. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena ada kendala jaringan dalam mengupload video saya. Nah, saya lanjutkan pada tahun 2017 dan 2018. Likuiditas pada PT Peridam Pharma Tbk yang ditinjau dari current ratio pada tahun 2017 adalah sebesar 352,2764 atau sekitar 352,28%, mengalami penurunan 76,53% pada tahun 2018
menjadi sebesar 275,7471 atau sekitar 275,75%. Menurut perkembangannya, current ratio perusahaan tersebut pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017. Current ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp352,2764. Sedangkan pada tahun 2018, setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp275,7471. Terjadinya penurunan kas rasio pada tahun 2017-2018 dikarenakan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, ditinjau dari cash ratio pada tahun 2017 adalah sebesar 18,4785 atau sekitar 18,48%, mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,58% menjadi 5,8937 atau sekitar 5,89%. Nah, menurut perkembangannya, cash ratio perusahaan tersebut pada tahun 2018 lebih rendah dibanding pada tahun 2017. Cash ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp18,4785. Sedangkan pada tahun 2018 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar 5,8937. Terjadinya penurunan cash ratio pada tahun 2017-2018 dikarenakan kas tersedia dan yang disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, kita tinjau dari quick ratio. Dapat dilihat dari tabel tersebut, tahun 2017 adalah sebesar 186,4379 atau sekitar 186,44%, mengalami penurunan sebesar 36,18%. Pada tahun 2018 menjadi sebesar 150,2549 atau sekitar 150,25%. Menurut perkembangannya, quick ratio perusahaan tersebut pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017. Cash ratio quick ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan disimpan di bank sebesar 186,4379, sedangkan pada tahun 2018 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp150,2549. Nah, terjadinya penurunan quick ratio pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya 2018 dan 2019. Likuiditas pada PT Piradam Pharma Tbk yang ditinjau dari current ratio pada tahun 2016 sebesar 275,7471 sekitar 275,75%, mengalami peningkatan sebesar 57,03% pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019, yaitu sebesar 332,7732 atau 332,77%. Menurut perkembangannya, current ratio perusahaan tersebut pada tahun 2019 lebih baik dibanding pada tahun 2018. Current ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp275,7471. Sedangkan pada tahun 2019, setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp332,7732. Terjadinya peningkatan current ratio pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan PT Piradam Pharma Tbk turut menjaga rasio
aktiva lancar untuk menjamin pembayaran hutang jangka pendek dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh hutang usaha, hutang pajak, serta hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun berupa hutang pembelian kendaraan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, kita tinjau dari cash ratio pada tahun 2018 sebesar 5,8937 atau 5,89% mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,19% menjadi sebesar 1,7066 atau 1,71%. Nah, menurut perkembangan current rasionya, cash rasionya, perusahaan tersebut pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018. Cash rasio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp5,8937. Sedangkan pada tahun 2019 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp1,7066. Terjadinya penurunan kas ini pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan kas yang tersedia dan disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, kita tinjau dari quick ratio pada tahun 2018 sebesar 150,2549 atau 150,25% mengalami peningkatan sebesar 28,02% pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 178,2740 atau 178,27%. Nah, menurut perkembangannya, quick ratio perusahaan tersebut pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan pada tahun 2018. Quick ratio pada PT Piradam Tbk tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap hutang sebesar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar yang telah dikurangkan dengan persediaan perusahaan, yaitu sebesar Rp150,2549. Sedangkan pada tahun 2019 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar yang telah dikurangkan dengan persediaan perusahaan, yaitu sebesar Rp150,2549. Nah, penyebab terjadinya peningkatan quick ratio pada tahun 2018-2019 dikarenakan PT Piradam Pharma Tbk turut menjaga rasio aktiva lancar yang telah dikurangkan dengan persediaan untuk menjamin pembayaran hutang jangka pendeknya dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh utang usaha, utang pajak, serta utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun berupa utang pembelian kendaraan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, tahun selanjutnya yaitu 2019 dan 2020. Likuiditas pada PT Piradam Pharma Tbk yang ditinjau dari current ratio pada tahun 2019 adalah sebesar 332,77,32 atau 332,77%, mengalami penurunan 43,73% pada tahun 2020, yaitu sebesar 289,0426 atau sekitar 289,04%. Menurut perkembangannya, current ratio perusahaan tersebut pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan pada tahun 2020. Current ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar 332,7732, sedangkan pada tahun 2020 setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp289,0426. Nah, penyebab terjadi penurunan current ratio pada tahun 2019-2020 dikarenakan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelum, serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 2. Likuiditas pada PT Piradam Pharma Tbk yang ditinjau dari cash ratio pada tahun 2016 adalah sebesar 1,70
atau 1,79 mengalami peningkatan 1,89% pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,5986 atau 3,60%. Cash ratio pada PT Piradam Pharma Tbk tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp1,7066. Sedangkan pada tahun 2020, setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas yang tersedia dan yang disimpan di bank sebesar Rp3,5986. Terjadinya peningkatan cash ratio ini dikarenakan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank lebih tinggi dari tahun sebelumnya serta hutang jangka pendek yang dimiliki PT Piradam Pharma Tbk lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019. Nah, yang terakhir 3 likuiditas PT Piradam Pharma Tbk yang ditinjau dari quick ratio-nya. Pada tahun 2019 sebesar 178,2740 atau 178,27% mengalami penurunan sebesar minus 3,28% pada tahun 2020 menjadi sebesar 174,9919 atau 174,99%. Terjadinya penurunan cash ratio atau quick ratio tersebut dikarenakan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank lebih rendah dari tahun sebelumnya serta pinjaman bank jangka pendek dan beban akrual yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya Muhammad Imam Marif akan melanjutkan presentasi tentang metode rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Maknanya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Oke, next. 1. Debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER membandingkan total liabilitas dan ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumusnya itu DER sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal kali 100%. Next. Yang kedua, debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai aset-asetnya. Rasio ini membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Aset perusahaan adalah sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. Sementara ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai hakikat akuntansi. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk tidak mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam jangka panjang semakin terjamin. Besaran presentasi rasio ini minimum 100% atau 1:1. Rumus rasio utang itu, rasio utang sama dengan total utang bagi total aset kali 100%. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel debt to total asset ratio pada PT Piradam tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan tabel di atas, debt to total asset ratio PT Piradam Pharma Tbk pada tahun 2016 sebesar 36,8% dan pada tahun 2017 sebesar 31,7%, sehingga dapat kita simpulkan mengalami penurunan sekitar 5% dari tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah liabilitas sebesar Rp10.846.074.851 dari yang awalnya
Rp61.554.5.181 menjadi Rp50.070.930.330, di mana ini artinya debt to total asset rasio sebesar 36% menunjukkan bahwa pendanaan PT Pridam Pharma Tbk dibiayai dengan utang, artinya setiap Rp100. Pendanaan perusahaan sebesar Rp36 dibiayai oleh utang. Hal itu juga sama dengan tahun 2017, yaitu sebesar 31%. Tersebut pendanaannya dibiayai oleh utang, di mana setiap Rp100 pendanaan perusahaan sebesar Rp31 dibiayai oleh utang. Pada tahun 2018, debt to ratio ini mengalami kenaikan 5% dari 31%, sehingga total aset rasio menjadi 36,4%. Sama hal dengan yang di atas, bahwa pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang, bahwa setiap Rp100 pendanaan PT Pridam Pharma Tbk sebesar Rp36,4 dibiayai oleh utang. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel debt to equity ratio pada PT Pridam Pharma Tbk tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan tabel di atas, tahun 2016 memiliki debt to equity ratio sebesar 58,3%, di mana pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun sebelumnya, yaitu 58% menjadi 46%. Penurunan yang terjadi disebabkan karena terjadinya penurunan liabilitas sebesar Rp10.446.074.851 dari Rp61.554.5.181 menjadi Rp50.779.930.330, dan kenaikan jumlah ekuitas sebesar Rp3.340.210.284 dari tahun 2016. Pada tahun 2016, debt to equity ratio sebesar 50% menunjukkan bahwa kreditur menyediakan Rp58 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemilik modal atau PT Pridam Pharma Tbk dibiayai oleh utang sebanyak 58%. Sama hal dengan tahun 2017, debt to equity rasio PT Pridam sebesar 46% menunjukkan bahwa kreditur menyediakan Rp46 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemilik modal atau PT Pridam Pharma Tbk dibiayai oleh utang sebanyak 46%. Sedangkan pada tahun 2018, debt to equity ratio mengalami kenaikan kembali sekitar 11% dari 46,5% tahun 2017 menjadi 57,2%. Hal ini disebabkan kenaikan total utang sebesar Rp17.427.772.724 dari tahun 2017 menjadi Rp68.129.603.054, di mana kenaikan total liabilitas ini lebih besar daripada kenaikan total ekuitas, yaitu naik sebesar Rp10.771.560.089 dari tahun 2017 menjadi Rp118.927.560.800, yang berarti bahwa kreditur menyediakan Rp57 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemilik modal dibiayai oleh utang sebesar 57%. Sekian dari saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio yang satu ini, dengan kata lain, digunakan untuk mengatur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. ROE atau yang kita kenal juga sebagai Return on Equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Rumus perhitungan ROE.
ROE sama dengan laba bersih bagi total ekuitas atau modal sendiri. Dalam perhitungan ROE, semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas. ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rumus perhitungan ROA adalah ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Artinya, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, jika semakin rendah hasil pengembalian atas aset, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Margin laba operasional atau rumusnya adalah laba operasional bagi penjualan bersih. Hal ini berarti semakin tinggi margin laba operasional, berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Ini dapat disebabkan tingginya laba kotor atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, jika semakin rendah laba operasional, berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional kedua. Persentase hasil perhitungan. Ya, baik, saya akan menjelaskannya. Pada tahun 2016 sampai 2017, yang pertama tahun 2016 net profit margin sebesar 0,0237 mengalami peningkatan sebesar 0,824%. Pada tahun 2017 sebesar 0,03196. Karena laba bersih dan penjualan meningkat, membuat presentasi net profit margin meningkat. Yang kedua, pada tahun 2016, return on asset sebesar 0,0308, mengalami peningkatan sebesar 1,386%. Pada tahun 2017, sebesar 0,0446. Karena laba bersih bertambah pada tahun tersebut, yang juga mempengaruhi total aset pada tahun tersebut. Di tahun 2017 sampai 2018, yang pertama pada tahun 2017 net profit margin sebesar 0,03196, mengalami peningkatan sebesar 0,177%. Pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,0337 karena kemungkinan stabil biaya tidak langsung dan beban pajak pada periode tersebut. karena beban pajak pada periode tersebut. Yang kedua, pada tahun 2017 return on asset sebesar 0,0446 mengalami peningkatan sebesar 0,049%. Pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,04515. Karena keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sangat baik dan perusahaan dinilai mampu mengelola asetnya menjadi efisien. Yang ketiga, pada tahun 2017 return on equity sebesar 0,0654 mengalami peningkatan sebesar 0,555%. Pada tahun 2018 menjadi 0,0710. Artinya, hasil pengembalian investasi meningkat yang membuktikan kemampuan manajemen dalam tingkatan baik. Pada tahun 2018 sampai 2019,
Yang pertama, pada tahun 2018, net profit margin sebesar 0,0337 mengalami peningkatan sebesar 0,408%. Pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,0378. Karena kemungkinan stabil biaya tidak langsung dan beban pajak pada periode tersebut. Yang kedua, pada tahun 2018, return on asset sebesar 0,04515 mengalami peningkatan sebesar 0,381%. Pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,04896 karena keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sangat baik dan perusahaan dinilai mampu mengelola asetnya menjadi efisien. Yang ketiga, pada tahun 2018, return on equity sebesar 0,0710 mengalami peningkatan sebesar 0,388%. Pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,0749. Artinya, hasil pengembalian investasi meningkat yang membuktikan kemampuan manajemen dalam tingkatan baik. Pada tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama, pada tahun 2019, net profit margin sebesar 0,0378 mengalami peningkatan sebesar 4,188%. Pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,0796. Karena memungkinkan stabil biaya tidak langsung dan beban pajak pada periode tersebut. Yang kedua, pada tahun 2019, return on asset sebesar 0,04896 mengalami peningkatan sebesar 4,774%. Pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,0967. Karena keuntungan yang diperoleh, perusahaan terkait sumber daya atau total aset sangat baik dan perusahaan dinilai mampu mengelola asetnya menjadi efisien. Pada tahun 2019, return on yang ketiga, pada tahun 2019, return on equity sebesar 0,0749 mengalami peningkatan sebesar 6,532%. Pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,1402. Artinya, hasil pengembalian investasi meningkat yang membuktikan kemampuan manajemen dalam tingkatan baik. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pada kali ini saya akan membahas tentang rasio aktivitas dari PT Priidam. Yang pertama saya akan membahas pengertian. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Yang pertama, ada beberapa jenis dari rasio aktivitas. Yang pertama, saya akan bahas perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Rumus dari perputaran modal kerja adalah penjualan ditambah modal kerja bersih atau penjualan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Jenis kedua yaitu inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rumus dari perputaran persediaan adalah penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran aset tetap adalah sebuah metodologi yang dilakukan oleh analis untuk mengukur kesuksesan performa dari bisnis yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, metode ini bisa mengkalkulasi seberapa efisien sebuah bisnis dalam melakukan kegiatan operasi dalam satu periode. Rumus dari perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%.
Selanjutnya, perputaran total aset. Perputaran total aset merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa aset. Semakin tinggi rasio total asetnya, maka semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rumus dari perputaran total aset yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, di sini saya akan membahas tentang tabel dari rasio perputaran. Yang pertama saya akan bahas tabel rasio perputaran persediaan. Jadi berdasarkan tabel rasio perputaran persediaan, dapat kita lihat bahwa inventory turnover atau rasio perputaran persediaan pada tahun 2018 sebanyak 2,38 kali mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 kali pada tahun 2019. Dari yang awalnya 2,38 menjadi 2,41. Kenaikan ini terjadi karena terjadinya penurunan harga pokok penjualan sebesar Rp7.569.723.875 dari tahun 2017. Selain itu, persediaan juga ditambah sebesar Rp2.679.711.241 dari tahun 2018. Selanjutnya saya akan membahas tentang rasio perputaran modal kerja. Berdasarkan tabel rasio perputaran modal kerja, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sebanyak 4,80 kali mengalami penurunan pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,83 kali menjadi 3,97 kali. Penurunan ini terjadi karena menurunnya aktiva lancar dan hutang lancar yang masing-masing sebesar Rp4.741.162 dan Rp15.688.463.969. Tetapi pada penjualan malah mengalami kenaikan sebesar Rp6.550.965.325. Pada tahun 2018, sebanyak 4,29 kali mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 2017, sebesar 0,32 kali dari 3,97 kali tahun tersebut. Kenaikan ini terjadi karena penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar Rp27.443.363.086 dari tahun sebelumnya. Kemudian aktiva dan hutang lancar juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp13.824.453 dan Rp10.896.531.918 dari perhitungan working capital turnover 2017. Berarti setiap Rp1 penjualan bersih dijamin oleh Rp3,97 modal kerja bersih, dan pada tahun 2018 penjualan bersih 4,29 kali modal kerja bersih, atau setiap Rp1 penjualan bersih dijamin oleh Rp4,29 modal kerja bersih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rasio perputaran total aset. Dari tabel itu kita dapat lihat pada tahun 2016 sebanyak 1,29 kali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2017, yaitu menjadi 1,39, di mana kenaikannya sebesar 0,10 kali. Kenaikan ini terjadi karena naiknya penjualan bersih pada tahun 2017 sebesar Rp6.050.965.325 dan penurunan total aktiva sebesar Rp7.498.864.567 dari perhitungan total aset turnover tahun 2016. Berarti setiap Rp1 penjualan bersih dijamin oleh Rp1,29 aktiva. Sama halnya dengan tahun 2017, penjualan bersih 1,39 modal kerja bersih. Setiap Rp1 penjualan bersih dijamin oleh 1,39 jumlah aktiva. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tabel rasio perputaran aset tetap. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sebanyak 2,71 kali total aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar 0,22 di tahun 2017, yaitu sebesar 0,93 kali. Kenaikan terjadi karena penjualan bersih pada tahun 2017 naik sebesar Rp6.550.966.325 dari penjualan bersih pada tahun 2016 dari Rp216.951.583
953 perak menjadi 223 miliar 2.490.278 rupiah. Dari perhitungan total fixed asset turnover pada tahun 2016, penjualan bersih 2,71 kali aktiva tetap atau setiap 1 rupiah penjualan dijamin oleh 2,71 rupiah aktiva tetap. Sama halnya dengan 2017. Penjualan bersih 2,93 kali aktiva tetap atau setiap 1 rupiah penjualan dijamin 2,93 aktiva tetap. Pada tahun 2019, sebanyak 2,79 kali total aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2019, yaitu 2,79 menjadi 3,28 kali. Kenaikan terjadi karena penjualan bersih pada tahun 2020 naik sebesar 30 miliar 283.289.152 rupiah dari penjualan bersih tahun 2019 dari 247 miliar 114.770.587 rupiah menjadi 277 miliar 398.061.739 rupiah. Dari perhitungan total fixed asset turnover pada tahun 2019, penjualan bersih 2,79 kali aktiva tetap atau setiap 1 rupiah penjualan dijamin oleh 2,79 rupiah modal kerja. Oke, baik. Sekian persentase dari kami kelompok 4, yaitu dari Agung Marza Pangestu, M. Dimas Arya Baskara, Muhammad Imam Arif, Widan Fahmi, dan Simon Fatin Sedaili. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.